Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ma'asyiral muslimin, ketakwaan adalah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta yang menjadikan manusia itu mulia, akan tetapi adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang kali ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin, adapun judulnya adalah bahaya atau dampak dari harta haram yang kita miliki kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengimbau kepada kita secara umum, bukan secara khusus, akan tetapi secara umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Baik dia beriman ataupun dia tidak beriman, Allah memanggil dengan secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah, carilah olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas permukaan bumi ini halalan thayyibah, harta yang halal lagi baik.
Harta yang halal lagi baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar senantiasa memiliki, mendapati setiap harta yang kita miliki adalah harta yang halal, harta yang diberkahi, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menyampaikan kaum muslimin, lan tazulu qadama abadin yaumal qiyamah, kata Nabi, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yas'al, melainkan sehingga dia akan diberikan persoalan, pertanyaan. Salah satunya adalah hartamu dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu habiskan. Akan dipertanyakan kepada kita kaum muslimin, harta yang kita miliki dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan. Dan apabila kita mendapatkan dengan cara yang haram, kita mendapatkan dengan cara yang tidak baik, ketahuilah kaum muslimin, azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih yang akan datang kepada kita. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat yang datang kepada kita. Dan apabila sebaliknya, harta yang kita raih, makanan yang kita makan dengan cara yang halal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Harta kita dari mana kita dapati dan kemana kita habiskan. Maka pertanyaan tersebut kaum muslimin akan diusut nantinya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban mengenai tentang harta tersebut. Bahkan harta tersebut, di dalam riwayat, harta tersebut akan berubah menjadi musuh bagi kita. Harta tersebut akan berubah menjadi ular yang akan menerkam kita, yang akan menyiksa kita. Maka ular tersebut mengatakan, inilah aku, kata harta tersebut, yang selama ini yang kau cari, yang selama ini yang kau kejar. Inilah aku, kata ular tersebut. Akan tetapi harta tersebut tidak mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan keberuntungan kepada kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana Nabi kita mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada suatu zaman, kata Nabi, akan datang pada suatu zaman, pada suatu waktu, kata Nabi, la yubali mar'u ma akhadha min, yang mana, kata Nabi, dia tidak mempedulikan dari mana sumber hartanya tersebut, yakninya aminal halal am aminal haram, apakah itu dari halal ataupun dari haram, dia tidak mempedulikan kaum muslimin. Hari ini kita lihat kaum muslimin, hari ini kita lihat bagaimana seseorang berlomba dengan kekayaan, berlomba dengan harta. Agar apa? Agar dipuja. Agar apa? Agar dipuji. Agar apa? Agar disanjung. Akan tetapi tidak mengetahui kaum muslimin bahwasanya harta tersebut akan menghinakan kita. Harta tersebut akan mempermalukan kita. Di atas dunia ini kita lihat kaum muslimin, seberapa banyak orang yang memiliki harta, seberapa banyak orang memiliki harta, akhirnya dihinakan, dipermalukan oleh harta tersebut kaum muslimin. Kenapa? Dia tidak memikirkan dari mana sumber harta tersebut. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kita memiliki harta yang haram. Yang pertama, Allah cabut keberkahan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan di dalam hidup kita kaum muslimin. Umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, melainkan umur tersebut hanya menyiksa diri kita. Setiap saat ke rumah sakit pergi berobat, setiap saat pergi mengeluarkan uang. Kenapa? Sumbernya berasal dari yang tidak halal. Maka Allah cabut keberkahannya kaum muslimin. Kemudian Allah datangkan bencana, Allah datangkan musibah, rumah tangganya menjadi hancur, anak yang tidak mau patuh,
suami istri yang tidak mawaddah warahmah. Kenapa? Bersumber dari harta yang haram kaum muslimin. Maka apabila kita merasuki rumah tangga kita dengan harta yang haram, maka jangan sedari kaum muslimin, anak-anak kita jangan kita berharap nantinya anak kita akan sesuai dengan doa kita. Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh. Jadikan anakku anak yang soleh. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh? Makanannya haram, hartanya haram, bajunya haram. Apa yang kita belikan untuk anak kita bersumber dari keharaman, maka Allah cabut keberkahannya tersebut ke muslimin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki, orang yang mencampuri hartanya dengan harta yang haram. Yang kedua diceritakan di dalam hadis Nabi, yakninya dalam suatu perjalanan ada seseorang yang berjalan dengan rusuhnya, dengan berharapnya, dengan menghibahnya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, terima segala amalku. Ya Allah, lapangkan permasalahanku ya Allah, dan mudahkan rezekiku ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tak menerima. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kaum muslimin. Allah tidak menerima doanya tersebut. Kenapa? Hari-hari makanannya diselimuti dengan harta yang haram, diselimuti dengan makanan yang haram, lalu ditolak kaum muslimin. Kemudian begitu pula seseorang yang melaksanakan haji, seseorang yang melaksanakan umrah. Di dalam hadis Nabi diceritakan, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah, baik itu berhaji, baik itu berumrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaika wa sadaik, makananmu halal, rezekimu halal, maka haji dan umrahmu diterima, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi, seseorang yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ku penuhi panggilanmu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, la labbaik, tidak ada panggilan untukmu, wasyadaik, dan tidak ada kebaikan untukmu. Hajimu tidak diterima, umrahmu tidak diterima, karena hartamu berasal dari harta yang haram, rezekimu berasal dari rezeki yang haram, makananmu berasal dari yang haram, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengukur seseorang dari mana kuantitas yang dia miliki kaum muslimin, akan tetapi Islam mengukur dari mana kualitas yang dia dapatkan. Kalau sekiranya kita mengukur dengan kuantitas, dengan kekayaan, sekiranya dengan kekayaan itu seseorang itu dijamin masuk surga, maka Nabi kita tidak akan masuk surga kaum muslimin. Nabi kita tidak akan masuk surga. Sebab apa? Kita ketahui Umar bin Khattab menangis melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi kita, rumahnya yang sangat kecil, yang memiliki kekurangan. Lalu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku jadikan seperti Raja Persia yang hidup dengan mewahnya, yang hidup dengan senangnya, yang hidup dengan apa yang kami inginkan semuanya ada? Lalu Nabi kita mengatakan, bukan harta yang menjadikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Apakah engkau ingin nantinya tubuhku ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau ingin nantinya tubuhku ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bukan harta yang banyak yang akan menjadikan seseorang tersebut menjadi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Dan kita ketahui juga Nabi kita yang mulia pernah suatu ketika tidak bisa tidur, gelisah. Lalu para istri bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau gelisah, mundar-mandir, yang mana engkau tidak bisa tidur? Lalu Nabi kita mengatakan, aku memakan sesuatu makanan yang mana makanan itu tak jelas dari mana sumbernya, apakah itu halal ataupun haram. Subhanallah. Dan begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, yakninya ada seorang budak yang datang kepadanya menawari makanan. Biasanya Abu Bakar itu menseleksi
Dari mana sumbernya? Siapa yang ngasih? Bagaimana tingkat kehalalannya? Biasanya ditanya oleh Abu Bakar tersebut. Dan pada suatu ketika tersebut, mungkin Abu Bakar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia dikasihkan makanan oleh budaknya. Dimakanlah oleh Abu Bakar. Setelah dimakan, baru dipertanyakan, wahai budak, dari manakah makanan ataupun harta yang engkau berikan kepadaku ini? Lalu dikatakan, sebelum aku masuk Islam, aku pernah dinobatkan oleh seseorang, aku adalah seorang dukun yang bisa menyembuhkan seseorang. Padahal itu hanya kebetulan, bukan aku yang menyembuhkan. Akan tetapi karena tiba di tanganku, karena tiba di usahaku atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya seseorang tersebut bisa aku sembuhkan. Lalu aku diberikan hadiah, aku diberikan makanan. Inilah makanannya. Ketahuilah kaum muslimin apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu dikorek kerongkongannya sampai mengeluarkan makanan yang telah dimakannya tersebut, kaum muslimin. Begitu seleksinya, begitu selektifnya dalam menerima harta. Maka bahaya yang pertama adalah Allah cabut keberkahan kita, Allah tolak amalan kita. Kemudian hidup kita akan menjadi gelisah, kaum muslimin. Hidup kita akan menjadi gelisah, hidup kita akan menjadi luntang-lantung. Tidak tahu ke mana arah kita. Sebab apa? Ada harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Maka kaum muslimin, dengan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak, khatib mengimbau kepada kita, marilah kita menseleksi harta yang kita dapatkan. Kita semuanya bekerja, kita semuanya diperintahkan untuk bekerja. Wala ta'jiz, jangan engkau bermalas, kata Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, ya Allah rezeki yang halal lagi baik, wa amalan mutakabbala, ya Allah terima segala amalanku ya Allah. Maka kita amalkan doa tersebut, kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kita raih, rezeki yang kita kejar, rezeki yang kita cari tersebut, mudah-mudahan rezeki yang halalan thayyibah. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, dan untuk nantinya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bahaya dari harta haram tersebut, kaum muslimin, Allah wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah, dan tentu Allah masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kaum muslimin, dapat bermanfaat bagi khatib, bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, mesti kita mengetahui dari mana sumber kehalalannya, dari mana sumber kebaikannya, apakah halal atau tidak, kaum muslimin. Jangan kita berpikiran yang tidak, jangankan yang halal, Ustaz, yang haram saja susah untuk mendapatkan. Maka orang yang beriman tidak akan berkata seperti itu, kaum muslimin. Allah telah menjamin, la nas'aluka rizqan nahnu ala rizqan, kata Allah. Aku tidak meminta rezeki kepada engkau, nahnu ala rizqan, akan tetapi akulah yang memberikan rezeki kepada engkau, kata Allah. Jadi ketahuilah, setiap kita mempunyai rezeki, setiap kita mempunyai jalan untuk mendapatkan rezeki. Maka carilah jalan yang terbaik untuk mendapatkan rezeki tersebut agar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum binafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini kaum muslimin, khatib senantiasa mengimbau mengajak kepada kita semua, marilah untuk senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk rezeki yang akan kita raih kaum muslimin, dan termasuk harta yang kita miliki kaum muslimin. Maka prioritaskan harta yang kita kejar adalah harta yang halal lagi baik kaum muslimin. Agar apa? Agar dunia dan akhirat kita terselamatkan sesuai dengan doa kita kaum muslimin. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyat minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin halaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.